Baik, kita berjumpa lagi pada seri pemrograman Omron. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pemrograman Omron dengan memakai instruksi compare, memakai instruksi move, dan instruksi SFT. Oke, kita langsung buka, cek programmernya. Jadi compare itu apa? Compare itu membandingkan ya. Nanti instruksi compare ini akan membandingkan nilai-nilai pada inputan dibandingkan dengan nilai pada alamat memori, atau sebaliknya, nilai pada memori dibandingkan dengan konstanta atau nilai tetapnya. Kita tetap menggunakan CC1M dengan CPU 22. Oke, kita langsung membuat program untuk penerapan atau pengimplementasian instruksi compare. Nah, nanti instruksi compare meliputi apa saja, yaitu meliputi sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama. Nah, nanti kita akan membuat contoh program dari instruksi compare tadi. Oke, kita langsung ambil langsung kontak relay open, kita kasih alamat 00. Kemudian kita ambil instruksi compare untuk sama dengan. Nah, sama dengan ini kita membandingkan nilai pada suatu alamat memori dengan nilai konstanta. Nah, ini kita akan membandingkan alamat pada alamat memori D10, kemudian dibandingkan dengan nilai heksa ya, nilai heksa 16 atau nilai desimal 16 ya. Kalau di kalau heksa 10, kalau didesimalkan 16. Oke. Nah, nanti kalau memenuhi maka akan menyalakan atau mengaktifkan output pada alamat 1.0. Kemudian kita berikan junction penghubung. Kita buat instruksi juga yang lainnya untuk compare, yaitu kurang dari kita berikan juga sama ya pada alamat 10, kemudian komparasinya adalah nilai heksa 10, kemudian outputnya pada 1.1. Kita buat lanjutannya, ini kurang dari, kita kasih kurang dari sama dengan pada alamat D10, kemudian datanya adalah heksa 10, sama ya, 1.2. Kita kasih kurang dari sama dengan, sekarang
lebih dari. Nah, lebih dari D10 compare dengan heksa 10. Kita berikan output 1.3. Setelah lebih dari ya, ini berarti lebih dari sama dengan D10 data 10 heksa. Outputnya ada di 1.4. Kemudian ini tidak sama seperti ini ya. D10 alamat data pada alamat D10 dengan nilai 10 heksa. Outputnya 1.5. Oke. Kemudian kita berikan juga ini apa, data pada alamat D10 itu ya. Nah, nanti kita kasih instruksi move ya, instruksi move. Jadi mengisi. Nah, ini juga sekalian penggunaan instruksi move ya. Nah, move itu kita mengisi data pada alamat D10 dengan suatu nilai. Nah, nilainya adalah untuk kali pertama kita berikan nilai 16. Kemudian alamatnya yang akan kita masukkan adalah D10. Oke. Jadi nanti kita bandingkan nilai desimal 16 ini apakah sama dengan nilai heksa 10. Nah, nanti kalau memenuhi maka ini akan menyala. Kemudian kalau lebih kecil maka ini akan menyala. Kalau ini lebih kecil atau sama dengan akan menyala. Nah, kalau nilainya akan lebih besar, ini dan ini akan menyala. Kalau sama dengan ini tidak menyala. Namun kalau tidak sama dengan nilainya akan menyala atau hidup. Kita akan mencoba ya. Kita langsung coba. Oke, di sini nilainya adalah 0 semua ya. Di D10 itu desimalnya 0 ya. Kemudian jika input kontak kita aktifkan, yang ada di alamat 0 ini kita aktifkan, maka akan memindahkan data desimal 16 ke alamat D10. Nah, nanti kita lihat komparasi nilai dari desimal 16 dengan nilai heksa 10. Itu nanti statusnya seperti apa di masing-masing outputnya. Oke, kita langsung aktifkan on. Oke, kita lihat di sini 16 ya. Ini masih belum ini ya, belum masuk ya sepertinya ya, move ya.
Kita matikan dulu ya, kita matikan, kita off kan, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini belum ya. Nah, ini statusnya bagaimana? 16 ini lebih kecil ya, lebih kecil dari heksa 10. Nah, ini kita coba gini aja. Kalau misalkan di sini kita rubah nilainya 16 gitu ya. Nah, sekarang ini sudah ya, berarti D10 nilainya kita coba sama ya tadi ya, kita masukkan nilai ini ya, nilai 16 ke D10. Kita lihat. D10 jika dimasukkan desimal 16 itu adalah sama dengan ya. Karena yang tadi yang belum nyala ini kondisinya adalah lebih kecil dari heksa 10. Nah, karena di D10 masih 0 gitu ya. Nah, setelah kita masukkan nilai 16, maka D10 nilainya adalah 16. Nah, 16 ini kalau heksa itu adalah 10 gitu. Kita coba lihat di kalkulator. Desimalnya 16 itu adalah heksanya adalah 10. Nah, itu ya. Oke. Nah, kalau sama dengan maka yang menyala adalah di sini. Nah, di sini ini karena sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Nah, dan kemudian di sini tidak menyala karena sama dengan. Nah, kemudian kita coba kalau misalkan nilainya itu adalah lebih kecil dari 16. Misalkan kita kasih nilai 15 gitu ya. Kita kasih 15. Oke. Kalau 15 maka ini kurang dari ya. Kurang dari menyala ya kan, memenuhi ya. 15 kurang dari 16. Ini 15 kurang dari 16. Kemudian 15 tidak sama 16. Oke. Kemudian kita berikan, karena sama dengan sudah ya, kita berikan yang nilai lebih besar. Misalkan berapa? Kita kasih nilai di sini 20 desimal. Oke. 20 kita lihat 20. Nah, 20 maka yang sama dengan tidak menyala, kurang dari tidak menyala, kurang dari sama dengan tidak menyala, lebih besar menyala, lebih besar sama dengan menyala, tidak sama menyala. Oke. Jadi penggunaan instruksi compare bisa dilakukan dengan bentuk sedemikian ya, program laddernya. Ini bentuk compare ya. Ini membandingkan suatu data pada suatu alamat memori dengan dibandingkan dengan nilai konstanta gitu. Oke. Untuk perbandingan, nilai perbandingan juga bisa dibuat dengan cara seperti ini. Nah, ini kita hilangkan dulu instruksinya. Ini instruksinya kita hilangkan dulu. Kita buat instruksi baru. Kita buat instruksi baru. Oke, kita ambil lagi kontak dengan alamat 0,0 ya. Kemudian kita kasih instruksi compare dengan mengetikkan cmp. Nah, ini kita akan sama ya. Nanti membandingkan nilai pada suatu alamat memori dengan suatu konstanta. Kita rubah alamat memorinya. Yang sebelumnya adalah D10, kita sekarang menggunakan D100. Nah, gitu ya. D100 kemudian dibandingkan dengan nilai yang sama. Itu kita bandingkan dengan nilai 10 heksa gitu ya.
Nah, formatnya seperti itu dan kita oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat koneksi vertikal atau hubungan paralel hasil dari komparasinya. Jika hasil komparasi dari nilai yang ada di alamat D100 dengan nilai konstanta 10 ini terpenuhi, jika sama maka akan menyalakan output pada alamat tertentu. Ini kita berikan ini normally open atau kontak normally open, namun kita berikan tanda seperti ini, P_EQ ya. EQ itu artinya adalah equal atau sama dengan. Nah, nanti jika sama dengan, maka akan menyalakan output 1.0. Nah, kita berikan lagi di sini kalau misalkan lebih kecil aja ya, lebih kecil, less than. Nah, ini kita kasih di alamat 1.1. Kemudian kita berikan lagi di alamat less equal ya, P_less equal. Ada di alamat berapa? 1.2. Atau ini ya, kita coba alamatnya kita ganti, yang tadi kan sudah 1 ya, sekarang kita kasih misalkan 100 gitu ya, 100.0. Kemudian di sini 100 berapa ya, 101 gitu ya, 100.1. Kemudian di sini kita kasih 100.2 gitu ya, 100 ya, di alamat 100. Kemudian kita berikan lagi di sini greater itu G ya, P_GT, greater than ya. Di alamat 100.3. Oke, kita kasih lagi P_GE, greater equal. Kita kasih alamat di 100 ya, 100.4. Oke, kemudian kita berikan lagi ini apa, kalau not equal ya, berarti not equal, not equal apa ya, not equal, ntar aja not equal, lupa ya. Oke, ini kita delete dulu aja. Oke, kita coba dulu aja di sini, sampai sini dulu kita coba. Oke, namun ini belum ada perpindahan ya, kita berikan move dulu ya, move data. Ini masih belum ya, move data, move data, misalkan ya sama ya, move data 0 atau berapa ya, move data
dan ya, dan 0, move ke alamat D berapa tadi, D100 kan. Nah, oke, kita isi alamat di D100 itu ya, kita isi alamat D100 dengan nilai 0 gitu. Oke, kita simulasikan dulu. Oke, kita aktifkan kontaktor pada alamat 0, kita on kan. Oke, nah ini masih belum ya. Oke, kita coba kasih nilai ini gini ya, tadi kita kasih format nilai ini ya, move, memasukkan nilai 16 ini. Ini Pak masih belum masuk ya nilainya, kita berikan dulu ya 16 gitu ya, 16 kita masukkan. Oke, 10 hex. Nah, otomatis langsung masuk ke D10. Nah ini kalau 16 desimal dibandingkan dengan heksa 10, karena jika dibandingkan dengan heksa 10 itu adalah sama dengan ya. Karena apa? Heksa 10 itu kalau didesimalkan sama dengan 16. Nah, kemudian yang nyala lagi adalah yang mengandung equal ya, karena sama dengan gitu ya. Ini kan. Nah, sekarang kita ubah kalau misalkan lebih dari 16 berapa misalkan, berarti nilainya adalah misalkan berapa, 18 atau 19 ya, 18 saja ya, 18. Nah, kalau 18 mana yang menyala? Yang menyala adalah ini, lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Nah, ini yang menyala ya. Nah, ini kemudian kita turunkan kalau misalkan nilainya itu kurang dari berarti berapa? Kurang dari 16. Kurang dari 16 itu berarti berapa? Misalkan 14 gitu ya. Nah, ini yang menyala adalah kurang dari, less than dan less equal ya. Ini menyala. Oke. Ini contoh instruksi compare dan move ya. Jadi contoh instruksi compare dan move. Nah, jadi variasinya kalau compare ada yang seperti bentuk sebelumnya, ada yang bentuknya seperti ini. Oke, lanjutnya kita coba membuat ya perintah yang menggunakan ini apa? Menggunakan instruksi SFT gitu ya. SFT itu apa itu? SFT itu yaitu menggeser bit ya, menggeser bit pada suatu alamat memori ya, gitu. Alamat yang dipakai biasanya alamat memori di CIO ya, biasanya yang kepake itu di CIO. Ada juga di alamat memori W, terus kemudian alamat memori apa lagi, ada beberapa yang bisa digunakan untuk instruksi shift ini. Namun tidak bisa digunakan di alamat memori D yang biasa kita pakai. Nah, ini kita coba dulu ya, kita coba dulu programnya. Baik, kita ambil kontak relay di alamat 0.0. Kemudian kita ambil instruksi SFT. Nah, itu kita kasih alamat pada CIO ya. Yang akan kita geser itu ada di alamat di CIO berapa? 10 gitu aja ya. Alamat awalnya 10, alamat akhirnya ya 10 gitu ya. Ya, jadi nanti kita lihatnya nanti di memori CIO. Kemudian kita berikan kontak relay pulsa ya. Kita berikan kontak relay pulsa. Oke. Kemudian di sininya kita berikan kontak relay
untuk reset. Nah itu ya, kita kasih alamat 01. Oke. Selanjutnya apa selanjutnya? Nah nanti kita bandingkan ya. Nanti kita bandingkan nilai pada CIO di alamat 10 ini. Kalau misalkan nilainya itu berapa? Kan ini nanti kan geser gitu ya. Mungkin lebih ini kitain dulu ya. Kita jalankan dulu bagaimana ini program ini bisa berjalan. Kita compile dulu. Kemudian kita lihat di sisi memori itu ada di CIO di 10 ya. Nah, di sini nanti. Nah, ini lihatnya binary ya. Nah, lihatnya binary karena yang bergeser adalah bentuk bit. Nah, CIO ya. CIO ini kita monitor. Nah, ini pada alamat 10. Pada alamat 10 ini ya. Ini belum kita aktifkan ya. Nah, ini alamat 10. Kita alamat 10. Ini masih 000 semua. Hexanya nilai masih 0. Nah, ini kita aktifkan dulu di sini. Kita aktifkan, kita on-kan. Nah, kita on-kan. Nah, nanti ada perubahan di ininya. Nah, ini. Oke. Nah, ini akan ada perubahan nilai pada alamat 10, CIO 10. Misalkan jika mentok di sini nilainya adalah FFFF ya. Nanti kalau sudah mentok FFF, maka misalkan ini kita putar lagi dari awal gitu ya. Ini kan sudah awalnya dari 00 ya. Nah, ini supaya 0 lagi, ini harus kita reset. Nah, kita konekkan, kemudian kita off kan. Nah, kita cek lagi di alamat ini 10. Nah, ini jalan lagi, geser ya, geser satunya ya. Ini sesuai ada perubahan nilai dari kombinasi bit yang di sini ya. Kalau penuh maka adalah FFF. Nah, kita buat programnya. Kalau nanti penuh maka akan mengulang otomatis dari awal gitu ya. Kita lihat FFF itu kalau di nilai desimal menjadi berapa gitu ya. Kita FFFF 65.535. Oke ya. 65.535. Nah, ini kita dulu. Kita buat programnya dulu. Jika nilai pada alamat CIO itu tadi menunjukkan 65.535, maka alamat di sini akan ini akan mereset gitu ya. Nah, berarti caranya gimana? Caranya adalah ini kita kasih compare ya, langsung compare ya. Compare sama dengan alamat CIO-nya ya. Alamat CIO-nya. Apakah di CIO 100 itu nanti sama dengan 65.535. Nah, gitu. Kita langsung ke sama dengan berarti apakah alamat 100 ya, itu alamat 100 CIO ya sama dengan atau ini nih gini aja, atau alamat ini apa ya, alamat dulu atau ini ya, nilainya ada dulu ya, nilainya dulu aja berarti dan karena nilainya adalah desimal 535 itu
pada alamat CIO 100. Nah, kalau ini nanti pada alamat CIO 100 ini sama ya, ininya sama, maka akan menyalakan output berapa ini, misalkan output 1.0 gitu ya. Nah, 1.0 ini 1.0 kita pakai di sini. 1.0. Nah, gini. Kita coba. Nanti apakah akan instruksi ini akan bekerja, jadi muter ya. Nah, kita compile dulu. Oke, setelah kita compile, kita lanjutkan lihat nilai pada memori CIO. Kemudian kita monitoring dalam bentuk biner CIO monitor. Oke. Kita cek di alamat CIO 10. Alamat CIO 10 itu ada di sini ya, ini. Nah, ini kita aktifkan dulu. Ya. Kita aktifkan on. Nah, itu kalau kita aktifkan seperti apa? Nah, ini jalan ya. 1 1 1 1 1 1 1 1 sampai di sini. Nanti kalau F maka akan ngeriset. Nah, itu ya. Oh, belum ya? Ntar, nah ini berarti ada kesalahan di program. Ntar, ini alamat di 100 masih 0 ya. Padahal di sini udah 65.535. Nah, harusnya kan ini ya. Harusnya di alamat alamat 10. Nah, tadi ini compare-nya ada di alamat 100. Nah, ya, tentu saja nggak mau ya. Oke, kebanyakan ya. Oke, alamat ini ya. Ntar, alamat 10. CI 10. Nah, kalau ini nanti mau jalan ini. Nah, di alamatnya tadi salah ya. Ini harusnya alamat 10 itu ya. Bukan di 100. Tuh. Oke, kita langsung aktifkan ya. Kita aktifkan untuk instruksi SFT-nya, kita on kan. Nah, oke, kita cek di ini. Kita cek apakah ini jalan ya. Nanti kalau sudah FFF apakah mulai nol lagi. Nah, ini ya udah mulai nol lagi ya. Artinya ini udah jalan ya. Nah, ini ngitung penambahan terus sampai nanti FFF. Kalau sudah FFF kembali ke 0. Nah, oke. Penggunaan dari instruksi FFT ini apa? Ini bisa digunakan untuk proses sekuen yang secara periodik. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada suatu ini apa bentuk apa ya, bentuk pulsa atau bentuk counter, kemudian nanti dibandingkan setelah sekian clock maka akan melakukan apa. Nah, ini bisa menggunakan SFT ini dengan cara apa? Membandingkan nilai dari tiap perpindahan tadi, misalkan dari 1, 3, kemudian 7, kemudian setelah 7 apa 15 ya. F ya. F itu 15 tadi. Kemudian nanti 1F, kemudian 3F dan selanjutnya sampai FFF. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk melakukan memicu untuk melakukan sesuatu kayak gitu.
Demikian seri pemrograman Omron yang menggunakan instruksi compare, menggunakan instruksi move, dan instruksi SFT. Oke, mungkin tadi sedikit ya masih yang berkaitan dengan move. Move itu adalah memindahkan nilai pada suatu alamat memori ke alamat memori lain, atau memindahkan nilai konstanta ke alamat memori. Tadi sudah kita contohkan, yaitu memindahkan suatu alamat konstanta ke dalam alamat memori. Baik, jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa di kolom ini ya, kolom komentar. Jangan lupa selalu ikuti seri pemrograman Omron pada playlistnya, atau kunjungi juga video-video yang lain yang kaitannya dengan automation dan komunikasi data. Semoga video-video yang ada pada channel ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mengakses channel YouTube ini. Demikian, ditunggu video selanjutnya pada seri pemrograman PLC Omron, maupun di seri pemrograman PLC atau komunikasi data yang lain. Terima kasih.